Ya baiklah, selamat bertemu kembali. Saya William Christian Suwae. Nomor induk mahasiswa 2101111201015. Nah, pada video pengantar ini, video pengantar atau video pembukaan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan undang-undang perburuan atau ketenagakerjaan. Nah, berbicara tentang ketenagakerjaan berarti kita berbicara tentang dua hal besar. Yang pertama, tentang buruh atau para pekerja itu sendiri, dan yang kedua adalah pengusaha atau perusahaan. Nah, yang saya maksud di sini adalah antara pihak perusahaan dan pihak buruh atau pekerja ada semacam aturan atau kekuatan hukum yang mengikat. Nah, oleh sebab itu diperlukan sebuah undang-undang yang legalitasnya diakui oleh negara untuk mengikat tentang hak dan kewajiban dari sisi pengusaha atau perusahaan, dan juga hak dan kewajiban dari sisi buruh atau pekerja. Nah, untuk merepresentasikan perjanjian itu, maka ketika kita mengacu kepada Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka ada begitu banyak representasi dari undang-undang ini, ya, di mana diatur dalam undang-undang perburuan, undang-undang ketenagakerjaan, atau peraturan-peraturan pemerintah, atau kesepakatan-kesepakatan yang lainnya yang tentunya juga mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Iya, mengacu kepada Undang-Undang 13 tahun 2003, berbicara tentang banyak hal, ya, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, di mana posisi pemerintah sebagai penengah atau sebagai fasilitator dan pembuat undang-undang, baik itu dari sisi legislatif dan yudikatif, untuk mengikat atau melindungi pengusaha dan pekerja. Ketika pengusaha dan pekerja sudah menyepakati kesepakatan-kesepakatan tentang hak dan kewajiban, dari sisi pengusaha memiliki kewajiban-kewajiban, dan dari sisi pekerja juga memiliki kewajiban-kewajiban. Apa kewajiban-kewajibannya? Sederhananya dapat disampaikan sebagai berikut. Salah satu kewajiban dari pengusaha itu adalah yang pertama, membayar upah. Nah, membayar upah itu sudah merupakan sebuah ketentuan umum dalam setiap kontrak. Yang kedua, perusahaan berkewajiban untuk menyediakan segala akomodasi, ya, contoh barak tempat tinggal, akomodasi mes, tempat makan, ya, kesehatan, tempat pemeriksaan kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, contoh lain yaitu kewajiban-kewajiban dari para pekerja adalah mentaati dan mengikuti semua aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Contoh dalam kesepakatan tentang waktu kerja, jam kerja, ya, peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan hubungan industrial, yang berhubungan dengan keselamatan, ya, kerja, yang berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan, itu wajib diikuti oleh para pekerja. Nah, biasanya dalam sebuah perusahaan atau sebuah dunia bisnis itu ada yang namanya perjanjian kerja bersama. Nah, perjanjian kerja bersama ini merupakan representasi dari undang-undang yang diterjemahkan secara sederhana, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di tempat itu atau berlaku di tempat itu sendiri. Nah, tentunya tidak menabrak undang-undang. Dengan dibuat dan tentunya tidak menabrak undang-undang yang merupakan acuan undang-undang, merupakan keputusan tertinggi dari pemerintah. Nah, biasanya ini disepakati oleh pihak perusahaan, dan pekerja atau karyawan itu diwakili oleh serikat buruh. Nah, di situ berbicara tentang banyak hal, ya, tentang dunia industrial,
tentang hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Ya. Salah satu contoh ketika karyawan Indonesia atau yang dikategorikan sebagai karyawan nasional, peraturan ketika ia masuk bekerja beda dengan pekerja asing. Seperti itu. Dan juga banyak hal yang menjadi hal-hal teknis yang diatur dalam pedoman hubungan industrial. Ya, perkenalkan, saya William Christian Suwae. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perusahaan swasta yang berkolaborasi dengan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dan area spesifik tempat saya bekerja adalah tambang bawah tanah atau underground. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses di mana seseorang diterima bekerja dan di dalamnya ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik itu dari sisi pengusaha atau perusahaan, tapi juga dari sisi pekerja atau karyawan. Setelah karyawan melalui tahap proses seleksi administrasi dan wawancara dan dinyatakan lulus, selanjutnya karyawan akan diarahkan untuk mengikuti medical check-up atau pengecekan kesehatan. Setelah karyawan melakukan pengecekan kesehatan, dinyatakan lulus, karyawan akan dilengkapi atau difasilitasi untuk akomodasi, tempat tinggal, barak, atau tempat makan mes, tetapi juga karyawan akan difasilitasi untuk training sebagai pengetahuan dasar. Untuk masuk ke area pekerjaan, sebelum masuk ke sana karyawan akan melakukan sign kontrak atau perjanjian kerja bersama antara pihak perusahaan dan karyawan. Setelah karyawan melakukan kontrak kerja, setelah karyawan dilengkapi dengan mendapat akomodasi dan tempat tinggal, mes dan lain sebagainya, karyawan juga akan dilengkapi dengan APD. APD ini akan difasilitasi atau menjadi tanggung jawab pengusaha atau perusahaan. Tujuannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawan saat melakukan pekerjaan. Saya akan memperkenalkan alat pelindung diri standar yang sering digunakan di tambang, di pekerjaan tambang. Di sini helm yang saya gunakan untuk melindungi kepala, lalu kacamata digunakan untuk melindungi mata, dan juga baju. Baju yang dimaksud adalah baju atau vest yang menggunakan reflektor. Karena di sini areanya cukup ekstrim dengan kabut, maka wajib untuk menggunakan reflektor seperti pada umumnya di perusahaan-perusahaan tambang atau perusahaan-perusahaan global lainnya. Dan juga menggunakan sepatu. Sepatu yang saya pakai di sini adalah sepatu lumpur, karena saya bekerja dan selalu berhubungan dengan lumpur dan air. Kalau kru atau karyawan yang bekerja di kantor atau shop tidak wajib menggunakan sepatu lumpur. Setelah itu karyawan akan masuk untuk bekerja di area tambang, di area di mana dia bekerja. Nah, untuk saya secara khusus daerah spesifik, daerah bekerja di tambang bawah tanah, maka saya menggunakan 2 APD wajib yang harus dipakai setiap melakukan pekerjaan. Yang pertama, saya menggunakan keplang sebagai penerang di bawah tanah. Keplang ini dilengkapi dengan proximity untuk memberikan sinyal kepada orang lain atau kepada dispatch bahwa saya sedang bekerja di daerah tertentu dan orang dapat mengenal dan mengetahui posisi saya. Yang berikut adalah SAVOX seperti yang saya pakai ini. SAVOX adalah box udara tambahan. Bantuan udara ini kami gunakan pada saat emergensi seperti gas beracun, seperti terjadinya kondisi gas beracun dan juga kebakaran di mana asap memenuhi seluruh tambang bawah tanah. SAVOX ini kira-kira bisa bertahan memberikan oksigen kepada kami pada saat terjadi emergensi sekitar 1 jam.